Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa tahun 2021, Angkatan 49, Kelompok 3. Halo teman-teman semua, saya doakan semoga hari-hari kita selalu menyenangkan dan selalu sehat ya. Nah, kita akan bahas hari ini tentang kesiapsiagaan bela negara. Sudah siap-siap semua ya? Mari kita bahas. Oke, adapun yang akan kita bahas kali ini, yang pertama mengenai konsep kesiapsiagaan bela negara. Jadi, kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI. Nah, kesiapsiagaan itu sendiri memiliki manfaatnya loh. Di antaranya, yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh setiap individu. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketetapan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif. Yang kesepuluh, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani ini sendiri sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin tinggi kesehatan jasmani, maka semakin tinggi pula kesehatan untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Kesehatan jasmani ini sendiri dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Seharusnya kita melakukan aktivitas fisik ini sekurang-kurangnya 30 menit loh per hari dengan baik dan benar, agar memberi manfaat bagi kesehatan. Kesehatan jasmani ini sendiri dapat diukur dari komposisi tubuh, kelenturan, kekuatan, daya tahan jantung, serta kekuatan otak. Nah, untuk menjaga kesehatan jasmani, kita perlu melakukan pola hidup sehat loh. Misalnya makan makanan yang sehat, aktivitas sehat, berpikir sehat, lingkungan sehat, dan beristirahat yang cukup. Pembahasan selanjutnya yakni tentang kesiapsiagaan mental, di mana kesiapsiagaan mental itu sendiri merupakan kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental. Jika seseorang memiliki mental yang bagus, ia diharapkan dapat 1. Berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Yang kedua, mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Yang keempat, mengenali resiko dari setiap perbuatan. Yang kelima, menunda keinginan sesaat. Yang terakhir, menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Yang selanjutnya adalah kesehatan berpikir. Kesehatan berpikir itu sendiri merupakan salah satu kemampuan berpikir yang sehat, yakni berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logika dan timbangan-timbangan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal dalam kehidupan seseorang. Bukan hanya itu saja, namun seseorang dituntut untuk berpikir logis, tetapi juga harus kritis dan kreatif. Seperti yang diperlihatkan dalam video ini, bahwa untuk melatih kecerdasan pikiran ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yakni meminta pendapat orang lain, mengamati setiap perubahan pikiran, menulis jurnal atau buku harian, berpikir sebelum bertindak,
Yang selanjutnya adalah kendali diri. Kendali diri merupakan tanda kesehatan mental dan kesehatan spiritual yang paling tinggi. Secara sederhananya, yakni kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun, dengan cara berpikir sebelum berbuat, dan dampak apa yang akan terjadi. Kendali diri ini sendiri mirip dengan cara mengendalikan mobil. Untuk dapat mengendalikannya tidak cukup hanya sekedar pengetahuannya saja, namun membutuhkan praktik. Untuk dapat mengendalikan mobil, maka seseorang harus sering mengendarai mobil. Nah, itu caranya untuk dapat mengendalikan mobil dengan baik. Bahkan ia harus belajar menghadapi kesulitan di jalan, entah itu jalannya buruk, kemacetan, tanda-tanda lalu lintas, dan sebagainya. Stres adalah kondisi normal yang pasti pernah dialami oleh semua orang. Stres yang berkepanjangan tentu tidak baik bagi kesehatan fisik dan mental. Berikut adalah beberapa tips manajemen stres yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti bermain dengan binatang peliharaan. Yang kedua, membersihkan tempat tinggal. Rumah yang rapi dan bersih dapat memberikan rasa nyaman dan tenang. Selanjutnya, membicarakan keluhan atau masalah dengan seseorang yang dapat dipercaya. Mendiskusikan masalah penyebab stres dapat membuat kita menjadi kembali bersemangat dan merasa lebih tenang. Inilah hasil dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.